Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dari kelas SG. Saya Sela Elisa Devitasari dengan NIM 102190172 dan teman saya Yeni Putri Aisyah dengan NIM 102191185. Pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai tema pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Manan. Sebelum memulai perkuliahan pada pertemuan kali ini, marilah kita membaca basmalah. Semoga apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan kita dapat memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin. Pada pertemuan materi kali ini kami akan menyampaikan 3 subtema. Yang pertama yaitu subtema poin A, biografi Muhammad Abdul Manan. Yang kedua yaitu asumsi dasar Muhammad Abdul Manan tentang ekonomi Islam. Dan yang ketiga yaitu pemikiran ekonomi Islam Abdul Manan. Mengenai pemikiran ekonomi Islam Abdul Manan, kita akan menyampaikan mengenai yang pertama ciri-ciri khusus sistem ekonomi Islam, dan yang kedua yaitu mengenai distribusi, dan yang terakhir yaitu mengenai produksi. Poin yang pertama yaitu biografi Muhammad Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan lahir di Bangladesh pada tahun 1938. Pada tahun 1960, beliau mendapatkan gelar master di bidang ekonomi dari Universitas Raja Sasi. Lalu beliau bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan. Lalu pada tahun 1970, beliau pindah ke Amerika Serikat untuk melanjutkan jenjang studinya yaitu di Michigan State University. Lalu pada tahun 1973, beliau mendapatkan gelar doktor dari universitas tersebut. Sesudahnya mendapatkan gelar doktor, beliau mengajar di Papua New Guinea dan pada tahun 1978, beliau ditunjuk sebagai profesor di International Center of Research in Islamic Economics di Jeddah. Dan pada saat tahun 1970 juga beliau menerbitkan suatu karya, yaitu buku utamanya yaitu Islamic Economic Theory and Practice. Buku ini dipandang mahasiswa dan sarjana ekonomi Islam sebagai buku kajian pertama mengenai ekonomi Islam. Dan karya beliau itu sangat populer sehingga mendapatkan pengakuan internasional dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Bengali, dan bahasa Malaysia. Lalu pada tahun 1984, beliau itu menerbitkan karya keduanya yaitu mengenai buku yang berjudul The Making of Islamic Economic Society and the Frontiers of Islamic Economics. Buku tersebut oleh beliau itu dipandang sebagai upaya untuk memperjelas karya buku yang lebih terdahulu terbit. Karya bukunya yang pertama tadi. Dari kenyataan di atas itu dapat disimpulkan bahwa Muhammad Abdul Manan itu telah menyumbangkan pengembangan literatur ekonomi Islam di dunia. Dan yang selanjutnya yaitu poin B, asumsi dasar Muhammad Abdul Manan tentang ekonomi Islam. Muhammad Abdul Manan berasumsi mengenai ekonomi Islam. Yang pertama yaitu Muhammad Abdul Manan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi bagi suatu masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Beliau juga berpendapat bahwa ekonomi Islam itu bersifat multidisipliner. Kenapa? Karena mengambil pengetahuan dari hal-hal non-ekonomi seperti politik, sosial, etika, dan moral, dan yang lebih jauh dari apa yang tidak terbahas di dalam Al-Quran dan Sunnah, namun dengan konsisten tetap berpegang teguh pada kedua sumber syariah tersebut. Yang kedua, beliau juga berasumsi bahwa beliau itu tidak percaya pada harmony of interest
atau keselarasan kepentingan. Maksudnya, apabila setiap orang atau kelompok diberi kebebasan untuk mengurus kepentingan, maka akan tercipta kepuasan. Maksudnya di sini yaitu apabila setiap orang itu diberikan kebebasan untuk mengurus kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok, itu akan terciptanya kepuasan bagi dirinya sendiri atau bagi kelompoknya sendiri. Pada kenyataannya harmony of interest hanyalah angan-angan belaka, karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai naluri untuk menguasai satu sama lain. Jadi apabila ada teori mengenai harmony of interest, keselarasan kepentingan untuk kepentingan kelompok atau kepentingan khalayak umum, hal itu apabila diberi kebebasan maka akan menimbulkan suatu kepuasan atau kemakmuran. Nah, hal itu menurut Manan tidak benar. Kenapa? Karena beliau beranggapan bahwa pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai naluri untuk menguasai satu sama lain. Jadi dari antara individu ke individu itu pasti ada naluri untuk menguasai atau menjadi yang dominan, seperti itu. Asumsi yang ketiga yaitu Muhammad Abdul Manan menolak teori Marxis atau teori komunisme modern, yaitu mengenai anggapan kepemilikan pribadi dan penguasaan kekayaan yang didominasi orang-orang kaya dengan cara para buruh itu dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum, sementara hasil keringat buruh itu dinikmati oleh kaum komunis. Jadi hasil buruh yang berjam-jam tadi upahnya itu juga diambil oleh kaum komunis, kaum yang mendominasi, begitu. Atas hal tersebut, Manan melihat perlu adanya suatu perubahan menuju yang lebih baik, yang dapat memberikan perubahan karena nilai-nilai etika dan kemampuan motivasional yang dimilikinya, yaitu dengan cara mengkaji ekonomi Islam secara mendalam. Dan yang selanjutnya yaitu asumsinya beliau menyebarkan gagasan perlunya melepaskan diri dari paradigma kaum neoklasik positif, yaitu dengan menyatakan bahwa observasi atau penelitian itu harus ditujukan kepada data historis dan wahyu dalam proses penemuan sebuah pengetahuan. Jadi dalam proses pencarian suatu pengetahuan itu atau observasi itu harus merujuk pada data historis, data sejarah dan wahyu dalam Al-Qur'an maupun wahyu dalam Al-Qur'an yang diberikan kepada Rasulullah. Jadi harus merujuk kepada Al-Qur'an dan historis atau sejarah. Dengan begitu beliau itu menolak atau melepaskan diri dari paradigma kaum neoklasik positif, seperti itu. Selanjutnya beliau juga menolak gagasan mengenai kekuasaan konsumen maupun produsen. Dan selanjutnya itu menyatakan kepemilikan swasta tunduk pada kewajiban moral dan etika, dan semua masyarakat itu haruslah memiliki hak untuk mendapatkan bagian dalam harta secara keseluruhan. Jadi harta itu walaupun swasta atau setiap orang diberi kebebasan, namun harta tersebut harus tetap berputar kepada semua lapisan masyarakat. Dan selanjutnya itu mengenai adanya zakat. Menurut beliau, zakat itu tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, melainkan adanya zakat itu hanya membantu menggeser sebagian tanggung jawab pemerintah ini kepada masyarakat. Seperti itu, karena beliau beranggapan bahwa tidaklah adil mengharap pemerintah untuk memikul seluruh beban kesejahteraan, semua beban kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi harus adanya kerjasama yang baik antara masyarakat luas dan pemerintah. Dan poin yang ketiga yaitu poin C, pemikiran ekonomi Islam Abdul Manan.
Poin yang pertama, ciri-ciri khusus sistem ekonomi Islam, yaitu A. Individu dan negara. Mengenai individu dan negara, sistem ekonomi Manan perhatiannya yaitu berpusat pada individu atau seseorang. Beliau beranggapan bahwa masyarakat dan negara itu ada karena individu. Jadi masyarakat dan negara itu ada karena kumpulan dari individu dengan individu yang lain. Yang dimaksud individu oleh beliau adalah individu yang patuh, taat pada agama, serta bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat luas. Menurut beliau, kebebasan individu itu dijamin oleh kontrol sosial dan agama. Beliau mendefinisikan kebebasan sebagai kemampuan untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang ditetapkan dalam syariah. Oleh karena syariah telah jelas menempatkan peranan posisi individu, masyarakat, dan negara, maka beliau menyatakan bahwa tidak akan ada konflik antara kebebasan individu dan kontrol sosial, yaitu kontrol negara. Bahkan keduanya saling melengkapi satu sama lain. Jadi antara individu dan negara itu adanya suatu hubungan, yaitu melengkapi satu sama lain. Kesaling melengkapian mereka yaitu bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang baik. Jadi menurut beliau, hubungan individu, masyarakat, negara dipandang sebagai sesuatu yang mempunyai tujuan, didasarkan pada maksud yang baik dan kerjasama, bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan-tujuan sistem ekonomi. Jadi misal dalam zakat, yaitu si pihak masyarakat yaitu berusaha untuk membantu pemerintah dalam meringankan beban kesejahteraan rakyatnya, yaitu masyarakat berusaha untuk membayar zakat, dan masyarakat tersebut tentu saja terdiri dari setiap individu-individu yang telah dikenai kewajiban untuk membayar zakat, seperti itu. Jadi adanya hubungan antara individu, masyarakat, dan negara untuk menciptakan tujuan-tujuan sistem ekonomi Islam yang baik. Dan yang kedua yaitu poin B, kepemilikan harta oleh swasta yang relatif dan kondisional. Pada kenyataannya, pada dasarnya, pada hakikatnya, kepemilikan absolut terhadap segala sesuatu hanyalah berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Manusia itu di muka bumi sebagai khalifah Allah hanya diberi kekuasaan, hanya diberi hak untuk menguasai atau menggunakan dan mengelola sumber daya yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai kepemilikan swasta dalam Islam itu telah diatur pada surat Al-Baqarah ayat 284, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah lah pemilik absolut sebenarnya, dan manusia hanya diberi kekuasaan masing-masing untuk menggunakan dan mengelola apa yang ada di bumi, termasuk untuk tujuan perekonomian dalam kehidupan sepanjang yang dilakukan manusia itu tidak adanya suatu eksploitasi ataupun suatu pencabutan atas hak orang lain, karena setiap orang memiliki hak yang sama mengenai sumber-sumber produktif, mengenai apa-apa yang diperlukan untuk aktivitas produksi, dan setiap orang itu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi di dalam proses aktivitas muamalah, yaitu seperti produksi dan distribusi. Oleh karena kepemilikan itu hanya Allah
hanya milik Allah semata, dan demi menghindari adanya eksploitasi ataupun pencabutan atas hak orang lain, maka Manan itu menyusun suatu daftar yaitu mengenai syarat yang dipandang mengatur kepemilikan oleh swasta, yaitu yang pertama, tidak boleh adanya aset yang menganggur, atau sebaliknya aset haruslah dimanfaatkan secara terus-menerus asalkan dengan jalan yang lurus atau jalan sesuai dengan arahan aturan syariah. Yang kedua yaitu pembayaran zakat. Yang ketiga, penggunaan yang menguntungkan atau penggunaan untuk kegiatan yang menguntungkan. Jadi menghindari penggunaan suatu sumber daya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak menghasilkan suatu keuntungan. Dan yang keempat yaitu penggunaan yang tidak membahayakan. Yang kelima yaitu kepemilikan kekayaan secara sah. Yang keenam yaitu penggunaan yang seimbang, yaitu tidak berlebihan dan tidak pula kikir, harus memperhatikan hak-hak orang lain. Dan yang ketujuh yaitu keuntungan dari penggunaan yang benar, yaitu adanya distribusi return yang tepat, yang semestinya tidak boleh terjadi konsentrasi kekayaan. Jadi harta kekayaan itu berputar di semua lapisan masyarakat, tidak hanya konsentrasi atau berpusat pada salah satu pihak atau salah satu seseorang saja. Dan yang terakhir yaitu dengan syarat penerapan hukum Islam tentang warisan. Sekian dari saya, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi mekanisme pasar dan perencanaannya, serta implementasi zakat dan pelarangan riba, serta distribusi dan produksi akan disampaikan oleh teman saya Yeni Putri Aisyah pada penjelasan video berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Putri Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 102190185 akan menjelaskan subbab selanjutnya, yaitu mengenai mekanisme pasar dan perencanaannya. Muhammad Abdul Manan mengemukakan usulnya mengenai bauran yang optimal antara persaingan, kontrol yang terencana, pengawasan, dan kerjasama yang bersifat sukarela dan terimbas. Muhammad Abdul Manan tidak percaya bahwa mekanisme pasar saja tidak cukup untuk menentukan semua harga dan jumlah output, khususnya jika berhubungan dengan pemberian bagi si miskin. Disebabkan oleh konsep permintaan efektif yang mendasari mekanisme pasar. Ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan pasti akan menyebabkan gagalnya mekanisme pasar dalam penyediaan kebutuhan dasar untuk kepentingan permintaan si kaya. Disinilah Manan menemukan konsep kebutuhan efektif untuk menggantikan konsep permintaan relatif. Sebab selanjutnya yaitu implementasi zakat dan pelarangan riba. Tentang zakat, Muhammad Abdul Manan memandang bahwa zakat merupakan sumber utama penerimaan negara, namun tidak dipandang sebagai pajak, melainkan lebih sebagai kewajiban agama, yaitu sebagai salah satu rukun Islam. Zakat bersifat tetap dan para penerimanya juga sudah ditentukan. Zakat tidak menyebabkan terjadinya efek negatif atas motivasi kerja. Justru zakat menjadi pendorong kerja karena tidak seorang pun ingin menjadi penerima zakat, sehingga banyak orang yang berlomba-lomba bekerja agar menjadi orang yang senantiasa membayar zakat. Tentang riba, Muhammad Abdul Manan berpegang kepada dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 276 dan 278 sampai 279 yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas dan jelas dalam berbagai bentuknya, tidak dibedakan besar atau kecilnya, dan tidak membedakan banyak atau sedikitnya. Bagi yang melakukannya, maka ia telah melakukan tindak kriminalisasi. Dan ini adalah merupakan ayat terakhir yang turun dan merupakan syariat yang terakhir pula. Dalam ayat ini, jika seseorang melakukan transaksi riba, maka Allah dan Rasul-Nya akan memerangi orang tersebut. Contoh kasusnya yaitu Umar berhutang kepada Amir sejumlah Rp200.000 yang pembayarannya dilakukan bulan depan dengan syarat pengembalian hutang itu dilebihkan menjadi Rp250.000.
Kelebihan uang dengan tenggang waktu ini disebut dengan riba al-nasi'ah. Unsur kelebihan pembayaran dapat berlipat ganda apabila hutang tidak dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Menurut ulama Hanafiyah, merupakan suatu kezoliman yang dalam muamalah. Kezoliman bagaimanapun bentuknya, menurut mereka adalah haram. Sebab yang selanjutnya yaitu produksi. Sama halnya dengan ekonomi konvensional, Muhammad Abdul Manan pun menyatakan bahwa tujuan produksi adalah profit oriented. Akan tetapi profit tersebut tidak akan tercapai secara sempurna manakala produsen mengesampingkan nilai syariat untuk kemaslahatan umat. Secara umum, faktor produksi dirumuskan menjadi 3 hal utama, yaitu alam, modal, dan tenaga kerja. Tetapi menurut Muhammad Abdul Manan, faktor produksi itu lebih dari itu, yaitu terdapat tambahan organisasi selain 3 faktor utama. Sebab yang selanjutnya yaitu distribusi. Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ahli ekonomi Islam dan modern saling mendukung konsepsi tentang problem ekonomi yang meliputi kelangkaan sumber daya alam dan keinginan-keinginan yang tidak terbatas atau unlimited one. Pendapat Muhammad Abdul Manan sejalan dengan pandangan Muhammad Baqir As-Sadr. Menurutnya, persoalan ekonomi bukan terletak pada produksi atau faktor kelangkaan sumber daya, akan tetapi lebih dikarenakan pada persoalan distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi yang memperbolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Muhammad Abdul Manan menyebutkan bahwa teori ekonomi modern tentang distribusi merupakan suatu teori yang menetapkan harga jasa produksi. Untuk itu, ia berusaha menemukan nilai jasa dari berbagai faktor produksi dan nilai-nilai etik tentang pemilikan faktor-faktor produksi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.